I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novita Tatengkeng dengan NIM 2314201150. Kelas A3 semester 1, Ilmu Keperawatan dan Program Studi Keperawatan. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Biomedik Dasar tentang sistem buffer tubuh dan dosen pengampu Niwayan Sudarmi Escape MKes. Baik, kita masuk di latar belakang. Buffer adalah suatu substansi atau sekelompok substansi yang dapat mengabsorb atau melepaskan ion-ion hidrogen untuk memperbaiki adanya ketidakseimbangan asam basa. Cairan tubuh tidak statis, cairan dan elektrolit berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain untuk memfasilitasi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Respon terhadap penyakit, keseimbangan asam basa, dan respon terhadap terapi obat. Cairan tubuh dan elektrolit berpindah melalui difusi, osmosis, transportasi aktif, atau filtrasi. Perpindahan tersebut bergantung pada permeabilitas membrane sel atau kemampuan membrane untuk ditembus cairan dan elektrolit. Untuk mempertahankan kesehatan dan dibutuhkan keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa di dalam tubuh. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan, salah satunya karena penyakit. Orang dewasa yang sehat, aktif bergerak, dan memiliki orientasi yang baik biasanya dapat mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa yang normal karena mekanisme adaptif tubuhnya. Namun bagi orang dewasa yang menderita penyakit berat, klien dengan gangguan orientasi atau klien yang immobile, seperti lansia, seringkali tidak mampu merespon secara mandiri. Kandungan air dari tubuh seseorang kerap kali dikatakan sebanyak 70% dari berat badan. Lebih tepat dikatakan bahwa kandungan air pada tubuh seseorang adalah 70% dari berat tubuh bebas lemak. Jaringan lemak pada tubuh mengandung sedikit air. Berat lemak pada tubuh seseorang berkisar antara 10-40% dari BB. Variasi dari kandungan lemak badan ini menyebabkan kandungan air tubuh bila dibandingkan dengan BB keseluruhannya berkisar antara 40-70%. BB keseluruhan. Kandungan rata-rata ialah sekitar 60% untuk laki-laki yang berusia antara 17-40 tahun dan 51% untuk perempuan pada rentang usia yang sama. Jadi angka 60% dari BB akan digunakan sebagai gambaran yang masuk akal bagi air tubuh total. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan satu bagian dari fisiologi. Kita masuk dalam pembahasan cairan tubuh dan keseimbangan asam basa sistem buffer. Cairan tubuh merupakan cairan yang terdapat di dalam tubuh manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Contoh cairan tubuh adalah darah dan plasma darah, sitosol, cairan cerebrospinal corpus, vitreum maupun humor vitreous, cerumen, humor aqueous, cairan limfa, cairan pleura, cairan aminon. Fungsi air cairan tubuh. 1. Pelarut universal.
Senyawa lebih cepat dan mudah berperan dalam reaksi kimia. Contoh, glukose larut dalam darah dan masuk ke sel-sel pengaturan suhu tubuh. Mampu menyerap panas dalam jumlah besar, membuang panas dari jaringan yang menghasilkan panas. Contoh, otot-otot selama eksersis, pelicin mengurangi gesekan, reaksi-reaksi kimia, pemecahan karbohidrat, dan pembentukan protein. Cairan cerebrospinal, cairan amonio air merupakan yang terpenting untuk berbagai fungsi tubuh dan keadaannya harus tetap dijaga sehingga keasaman cairan tubuh harus dijaga agar tetap konstan. Setiap perubahan akan mempengaruhi semua reaksi kimia dalam tubuh. Enzim dan protein fungsional lainnya seperti sitokrom dan hemoglobin memiliki pH optimum untuk bekerja dengan baik sehingga sangat terpengaruh oleh perubahan pH yang sedikit sekali. Kesimpulan, kisaran pH darah yang normal adalah 7,35 sampai 7,45. Kisaran pH yang memungkinkan kehidupan adalah hanya 7,0 sampai 7,8. Istilah alkalosis digunakan jika pH darah arteri meningkat di atas 7,45. Pasien akan disebut menderita alkalosis. Sebaliknya, bila pH turun di bawah 7,35 disebut asidosis, atau istilah ini digunakan karena darah lebih asam daripada seharusnya walaupun pH sesungguhnya masih netral. Pasien dapat disebut menderita asidosis. Perubahan kecil pH darah dapat berakibat fatal. Pasien dengan pH darah 7,25 atau 7,7 biasanya akan mengalami koma. Kita masuk di saran. Praktek keperawatan profesional harus terwujud dalam tatanan praktek yang nyata, yaitu pemberian asuhan secara langsung kepada pasien, keluarga, kelompok ataupun komunitas. Untuk menjamin mutu asuhan yang diberikan, diperlukan suatu ukuran untuk mengevaluasi perawat punya langkah sistemasi yang disebut sebagai proses keperawatan. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it.